Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Munadir, selaku Koordinator Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan pemaparan berkaitan dengan rencana kerja Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia. Yang pertama yang akan kami berikan penjelasan adalah terkait mengenai capaian kinerja IBJSI. Dalam tabel ini kami membagi 2 tahun operasionalnya kami. Yang pertama adalah di tahun 2024 dan yang kedua adalah di tahun 2025. Perlu kami informasikan bahwa Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia mulai beroperasi di bulan Juli tahun 2024. Untuk tahun 2024, seperti yang ada di tabel atau yang ada di paparannya kami, bahwa capaian berupa pinjaman, investasi, dan kerjasama itu belum kami dapatkan. Seperti pada aspek pinjaman, belum ada tenan ke UMKM yang didampingi mendapatkan pinjaman dari lembaga bank ataupun non-bank. Sedangkan pada sisi investasi, belum ada tenan ke UKM yang didampingi mendapatkan investasi dari lembaga investasi baik dari individu maupun institusi. Sedangkan pada aspek kerjasama, seperti pada capaian sebelumnya, bahwa belum ada tenan ke UKM yang didampingi mendapatkan kerjasama baik dari individu maupun dari institusi. Nah, kami di keterangan mengatakan di sini bahwa tahun 2024 adalah tahun awal beroperasinya Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia atau biasa disingkat IBJSI dimulai dari bulan Juli tahun 2024. Pada tahun tersebut, IBJSI masih dalam tahap sosialisasi kelembagaan. Selepas tahun 2024, di tahun 2025, kami sudah melakukan berbagai upaya seperti capaian berupa pinjaman, bahwa kami ada satu grup UKM yang kami dampingi, yaitu teman ngopi, teman warteg, dan teman laundry di Kota Makassar, itu mendapatkan pinjaman dari bank berupa kredit usaha rakyat. Selanjutnya, pada sisi yang lain, kami juga mendampingi yang namanya IO, yaitu IO Gemilang Kredipindo. Dan pinjaman, capaian pinjaman, yaitu berupa modal kerja dari lembaga perbankan. Terus, selain daripada UMKM, ada satu koperasi juga yang menjadi capaian kami dari aspek pinjaman. Bahwa terdapat satu koperasi di daerah Luwu Timur, yaitu Koperasi Mina Bahari, itu berhasil mendapatkan pinjaman modal kerja dari lembaga perbankan. Sedangkan untuk capaian di sisi investasi ke UKM dampingan, belum ada yang berhasil mendapatkan investasi. Namun pada aspek kerjasama, bahwa koperasi yang kami lakukan intervensi program inkubasi, bahwa Koperasi Mina Bahari mendapatkan kontrak kerjasama dengan kelompok nelayan Luwu Timur untuk pembelian solar kapal. Begitu juga di bagian yang lain, bahwa beberapa koperasi merah putih di Kota Makassar yang pernah kami latih, kami jadikan ini sebuah capaian, bahwa beberapa koperasi merah putih di Kota Makassar yang pernah dilatih itu mendapatkan kerjasama dengan Perum Bulog penjualan beras dan Pertamina untuk penjualan gas LPG. Nah, di bagian keterangan kami mengatakan bahwa pada tahun 2025 IBJSI itu telah mendapatkan beberapa jaringan kerjasama, meskipun belum terlalu banyak dalam hal pendampingan ataupun inkubasi, baik dari koperasi maupun UMKM. Dan yang terbaru adalah tim IBJSI itu mendapatkan kesempatan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai fasilitator-fasilitator utama pada kegiatan pengembangan kapasitas 153 pengurus KKMP Sekota Makassar dalam 3 sesi kegiatan. Itu terkait mengenai capaian kinerja IBJSI. Lanjut, terkait mengenai kerangka acuan kerja. Nah, kami membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pada bagian latar belakang, kami di KAK mengatakan bahwa
di bagian latar belakang kami mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa persoalan-persoalan yang perlu untuk kemudian ditemukan jalan keluarnya, perlu kemudian dilakukan yang namanya tindakan, dan IBJSI hadir untuk kemudian merespon hal tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan yang kami dapatkan yaitu pertama bahwa masih banyak KUKM yang memiliki yang namanya kesenjangan pada aspek tata kelola. Kemudian masih banyak KUKM yang kemudian terbatas pada akses permodalan. Dan yang terakhir adalah ada banyak daripada KUKM yang minim dalam mengadopsi yang namanya teknologi digital. Nah, berdasar pada problematika tersebut, IBJSI menjawab dengan memainkan kontribusi dalam peningkatan pengembangan KUKM di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, di bagian KAK yaitu tujuan program. Nah, adapun yang menjadi tujuan daripada programnya kami di sini adalah bagaimana memastikan daripada KUKM itu memiliki legalitas. Ya, karena seperti data yang kami dapatkan bahwa ada banyak KUKM yang tidak memiliki yang namanya legalitas. Termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi dan sistem akuntansi yang tertib dan akuntabel. Yang kedua adalah bagaimana program ini mendorong implementasi teknologi informasi dalam operasional, baik pada aspek pelaporan keuangan dan pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah mendukung diversifikasi unit usaha koperasi yang tidak hanya bergantung pada simpan pinjam, melainkan berorientasi pada komoditas unggulan dan rantai pasok. Dan yang keempat adalah bagaimana menghubungkan tenan atau KUKM yang telah terinkubasi dengan sumber pembiayaan. Lanjut, dari KAK, dari latar belakang dan tujuan program tersebut, kemudian kami menetapkan ada 5 yang menjadi KPI-nya, ataukah indikator kinerja utamanya. Yang pertama adalah kami menempatkan legalitas dan kelembagaan tertib, itu sebagai salah satu yang menjadi indikator program. Yang kedua adalah bagaimana kesiapan finansial atau bankable. Terus yang ketiga adalah adopsi teknologi, kemudian akses pembiayaan, dan ekspansi pasar. Masing-masing daripada indikator tersebut itu kami sudah mendefinisikannya seperti misalnya pada aspek legalitas dan kelembagaan tertib. Kami berharap bahwa ketika legalitas dan kelembagaan ini tertib, ini akan kemudian menaikkan daripada peringkat koperasi tersebut yang dulunya adalah koperasi bermasalah menjadi sekarang adalah menjadi koperasi sehat. Kemudian pada aspek bankable-nya bahwa tenan itu memiliki laporan keuangan berbasis standar akuntansi koperasi yang valid serta semua koperasi yang kemudian kami inkubasi itu memiliki yang namanya RAPBK dan rencana keuangan yang jelas dan bisa disahkan setiap tahun. Nah, untuk indikator adopsi teknologi, kami mendefinisikan bahwa ada 100% tenan intensif menggunakan sistem digital. Karena selama ini kami melihat bahwa ada kesenjangan digital yang terjadi antara UMKM. Ada yang kemudian mengadopsinya secara universal, ada juga yang kemudian belum sama sekali melakukan yang namanya adopsi. Sehingga efeknya bisa dikata bahwa itu mereka tertinggal daripada sisi adopsi teknologi. Terus kesulitan yang indikator kinerja utama atau KPI yang kemudian kami tentukan pada nomor yang keempat adalah pada aspek akses pembiayaan. Kami menargetkan bahwa minimal 50% dari tenan intensif berhasil mendapatkan pinjaman atau modal kerja dari lembaga perbankan atau non-bank. Apalagi saat ini kita bisa menyaksikan bahwa dukungan daripada pemerintah untuk kemudian memberikan modal kerja kepada KUKM itu sangat positif ataukah sangat baik. Sehingga ini perlu kemudian diberikan yang namanya ruang seluas-luasnya kepada KUKM untuk kemudian melakukan akses kepada lembaga perbankan ataupun lembaga non-bank. Terus yang menjadi indikator terakhirnya kami itu adalah KUKM itu melakukan yang namanya mampu melakukan yang namanya ekspansi pasar.
Keterangannya di sini adalah minimal 30% dari tenan intensif berhasil menjalin kontrak kerjasama bisnis atau B2B atau berhasil melakukan yang namanya ekspor. Itu adalah yang menjadi indikator kinerja utamanya kami. Terus, bagaimana ruang lingkup dari program yang kami lakukan? Nah, di KAK ini kami memberikan 5 fase terkait mengenai eh, ruang lingkup program. Yang pertama adalah fondasi dasar. Jadi, langkah yang pertama yang pasti nanti akan kami lakukan dalam program inkubasinya adalah melakukan yang namanya penguatan pada fondasi KUKM. Dengan berbagai teori, dengan praktikum-praktikum yang kami akan lakukan, kami menargetkan itu bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, dengan fokus kegiatan adalah asesmen awal, legalitas, pendirian, perbaikan ADRT, maupun penetapan SOP. Nah, terkait mengenai penetapan SOP dari beberapa lembaga KUKM yang kami pernah lakukan yang namanya observasi, itu hanya 1% yang kemudian memiliki yang namanya SOP. Nah, bagaimana caranya kami, bagaimana metodologinya kami dalam melakukan intervensi pada fase pondasi dasar, yaitu dengan melakukan yang namanya workshop intensif. Kalau misalnya di dalam koperasi, kami melakukan yang namanya workshop intensif prinsip koperasi modern. Kemudian yang kedua adalah fase operasional. Kami menargetkan sesuai dengan kurikulum yang kami miliki, itu durasinya adalah sekitar 2 bulan. Nah, yang menjadi fokusnya itu adalah tentu tata kelola keuangan dan tata kelola administrasi. Terkait juga bagaimana mengajarkan kepada para eh, tenan untuk melakukan yang namanya penyusunan rencana keuangan dan penyusunan RAPBK. Berikut juga dengan manajemen risiko. Nah, bagaimana metodologi yang kami lakukan yaitu dengan melakukan yang namanya magang di koperasi mentor. Nah, fase yang ketiga adalah fase akselerasi. Kami menargetkan eh, teori maupun praktek di dalam fase ini itu sekitar 2 bulan. Nah, yang menjadi fokusnya yaitu adalah digitalisasi sistem, kemudian branding and marketing, dan studi kelayakan diversifikasi unit usaha. Metodologinya adalah kami berharap semua tenan yang kemudian kami inkubasi itu mampu melakukan yang namanya penyusunan bisnis plan ataukah penyusunan yang namanya perencanaan usaha. Nah, setelah kami melakukan pondasi dasar, penguatan pada pondasi dasar, penguatan pada fase operasional, penguatan pada fase akselerasi, kemudian kami juga memberikan yang namanya penguatan pada aspek resiliensi. Bagaimana daya tahan itu kemudian ada di KUKM dengan berbagai misalnya perkembangan-perkembangan yang ada yang kemungkinan itu bisa menurunkan ataupun menaikkan daripada kelas dari KUKM tersebut. Nah, kami menargetkan untuk fase ini kami lakukan selama 3 bulan, yaitu dengan fokus audit internal, evaluasi kinerja keuangan, dan pengembangan SDM. Nah, metodologinya yang kami lakukan adalah simulasi krisis dan mitigasi risiko. Dan yang terakhir yang menjadi ruang lingkup daripada program ini adalah scale up dan exit. Kami menargetkan kami lakukan ini fase scale up, melakukan pendampingan pada fase scale up dan exit itu sekitar 3 bulan. Nah, fokus kegiatannya adalah business matching dengan mitra potensial. Kemudian metodologinya yaitu investor pitching day. Nah, selanjutnya yang kami ingin paparkan adalah berkaitan dengan kebutuhan pendanaan program inkubasi yang kami akan lakukan. Dikatakan di atas bahwa kebutuhan pendanaan ini dihitung berdasarkan asumsi inkubator bisnis jalin sinergi Indonesia dalam menjalankan 2 jenis program secara simultan. Yang pertama adalah inkubasi intensif untuk 10 koperasi atau UMKM sebagai core tenants, dan yang kedua adalah kami juga melakukan yang namanya pelatihan massal atau BIMTEK untuk 150 KUKM. Nah, sebagaimana yang terlihat dan yang kami rancang dalam komponen anggaran ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa
kebutuhan dana yang kami gambarkan dalam RAB singkat ini merupakan gambaran umum rencana pendanaan kegiatan. Dan untuk kedepannya akan tetap menyesuaikan dengan model dari pihak mitra dalam kurung sponsorship sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, pada penjabaran daripada kebutuhan dana ini kami membagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah program inkubasi intensif untuk 10 core tenants yang mana struktur anggarannya kami eh, apa kami pasang di sini struktur anggarannya, kami tekankan di sini struktur anggarannya, yaitu yang pertama adalah honorarium tim mentor inti, kemudian biaya implementasi digitalisasi dan biaya magang dan benchmarking. Sedangkan untuk program pelatihan atau bimbingan teknis KUKM itu kami membagi menjadi tiga unit biaya atau tiga komponen anggaran. Yang pertama yaitu honorarium narasumber atau fasilitator, kemudian biaya penyelenggaraan BIMTEK dan konsumsi peserta BIMTEK. Adapun satuan-satuan biayanya ini adalah satuan biaya yang kemudian kami hitung, kemudian kami melakukan yang namanya akumulasi. Dan tentu kami tetap berdasar pada aturan dan ketentuan sebagaimana yang menjadi cerminannya kami dalam menyusun yang namanya rencana anggaran biaya ini adalah standar biaya umum yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, sedangkan untuk komponen selanjutnya yaitu adalah kami menempatkan biaya operasional kelembagaan untuk inkubator bisnis Jalin Sinergi Indonesia. Ada tiga yang menjadi komponen anggarannya, yaitu adalah biaya sekretariat, biaya promosi dan networking, dan biaya administrasi dan pelaporan. Nah, itu adalah penjelasan singkat kami terkait mengenai kebutuhan pendanaan. Lagi-lagi kami tekankan bahwasanya ini adalah gambaran umum yang kami lakukan ketika misalnya yang kami ajukan ketika misalnya kami ingin melakukan yang namanya kerjasama dengan lembaga lain dalam program-program inkubasi dan program BIMTEK. Nah, tentu saya ulangi bahwa kami selalu beradaptasi dengan apa yang menjadi ketentuan dan aturan yang dibawa oleh mitra, dan kami bisa menyesuaikan dan sangat adaptif dengan berbagai diskusi terkait mengenai kebutuhan pendanaan ini. Selanjutnya, kami ingin memperlihatkan bahwa selama kami berdiri, sudah ada beberapa tenan, mau dia koperasi ataupun UMKM, yang kami sudah lakukan yang namanya pendampingan. Yang pertama adalah kami menempatkan koperasi Mina Bahari. Terus ada koperasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Terus ada IO Geminang Kreativindo, ada teman ngopi, teman warteg, teman laundry, DT2 Modification, dan kami juga masukkan di sini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Makassar sebagai daftar tenang yang dalam proses inkubasi. Mengapa kami masukkan di sini? Karena kami telah melakukan yang namanya pemberian pelatihan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebanyak 3 sesi. Yang pertama adalah kami melakukan yang namanya retreat pengembangan kapasitas. Nah, kami dari tim Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia full untuk kemudian berkontribusi dalam rangka pemberian yang namanya materi-materi yang berkaitan dengan koperasi. Kemudian pada tahap yang kedua, kami melakukan yang namanya lagi-lagi kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dan tema yang diangkat pada saat itu adalah penyusunan bisnis plan. Kemudian yang ketiga adalah tema yang diangkat adalah penyusunan BIMTEK penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, RK dan RAPBK. Nah, jadi sampai hari ini, sampai saat ini yang kami bisa catat sebagai daftar tenang operasi UMKM Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia itu adalah sekitar 8 tenang KUKM dengan status program sampai saat ini bermacam-macam. Ada yang tahap inkubasi, kemudian ada juga yang masih pra-inkubasi. Kami di Koperasi Kelurahan Mega Putih Kota Makassar, kami masukkan ini sebagai pra-inkubasi, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait mengenai program inkubasi koperasi yang kami lakukan di IBJSI. Lanjut.
Pengalaman kerjasama, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kami di tahun 2024 belum ada kerjasama secara formal yang kami lakukan dengan lembaga ataupun instansi. Namun di tahun 2025, Alhamdulillah kami mendapatkan beberapa kerjasama. Kerjasama yang pertama yang kami sebutkan tadi adalah kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, kemudian sasaran tenannya adalah koperasi kelurahan, jumlah dan daftar tenan yang diinkubasi adalah 153 KKMP. Jadi sesuai dengan jumlah kelurahan yang kemudian ada di Kota Makassar. Terus jumlah nilai pendanaan yang diberikan itu adalah sekitar 35 juta. Begitu juga dengan poin yang kedua, dengan poin yang ketiga yang menjadi sasarannya adalah 153 KKMP di Kota Makassar dengan jumlah nilai pendanaan sekitar 31 juta dan yang terakhir adalah jumlah pendanaan sekitar 19 juta. Kenapa bervariasi seperti ini? Karena ini disesuaikan dengan KAK yang dibawa oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada saat melakukan yang namanya penyelenggaraan pelatihan. Nah, posisi kami di sini sebagai posisi kami di sini di eh, kerjasama ini adalah kami berperan sebagai fasilitator dan narasumber utama mulai dari hari pertama sampai hari terakhir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, strategi inkubasi koperasi. Di sini sebelum kami memaparkan tentang bagaimana strategi kami dalam menginkubasi koperasi, kami paparkan di awal dulu tentang bagaimana sebenarnya analisa masalahnya, bagaimana analisis masalahnya. Nah, yang kami temukan saat ini bahwa ada banyak KUKM itu dari sisi kelembagaan itu cukup lemah dan tidak tertib. Yang kedua, masih banyak daripada KUKM yang memiliki mengimplementasi manajemen keuangan yang manual dan berisiko. Dan kemudian yang ketiga adalah ternyata koperasi yang banyak di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya itu masih menggunakan yang namanya model bisnis tunggal, yaitu model bisnis simpan pinjam. Terus yang kami lihat dan dapatkan sesuai dengan observasi kami di lapangan adalah koperasi itu akses pasarnya masih lokal dan terbatas. Terbukti dengan yang kemudian menjadi poin sebelumnya adalah model bisnis, yaitu simpan pinjam saja. Artinya belum ada yang kami lihat koperasi, mau itu koperasi produsen maupun koperasi konsumen, koperasi primer maupun koperasi sekunder yang mampu untuk merambah kepada unit-unit usaha yang lain. Nah, tujuan daripada IBJSI adalah governance profesional. Artinya, kami menginginkan bagaimana KUKM itu menerapkan atau mengimplementasikan tata kelola eh, organisasi yang baik atau tata kelola koperasi ataupun tata kelola usaha kecil menengah sebagaimana yang kemudian diharapkan. Nah, tujuan daripada IBJSI yang kedua adalah digitalisasi operasional dan finansial. Jadi kami berharap bahwa tenan KUKM itu mampu menerapkan yang namanya digitalisasi operasional dan finansial. Terus yang ketiga adalah diversifikasi unit usaha sektor real. Nah, ini yang kami belum mampu untuk melihat data yang ada bahwa ada dari beberapa koperasi yang ada di Kota Makassar itu melakukan yang namanya diversifikasi unit usaha terutama pada sektor real. Terus tujuan BPJSI adalah bagaimana melakukan yang namanya orientasi ekspor dan rantai pasok global atau mengenalkan yang namanya orientasi ekspor dan rantai pasok global kepada KUKM atau koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, ada catatan kami di bawah bahwa mayoritas kegagalan koperasi itu ternyata bukan pada modal, melainkan pada trust atau kepercayaan. Akibat tata kelola yang buruk, nah IBJSI kemudian hadir untuk mengintervensi fondasi ini sebelum dilakukan yang namanya injeksi modal. Nah, yang selanjutnya adalah kami dalam dalam strategi inkubasi koperasi
kami perlu menjelaskan tentang bagaimana peta jalan inkubasi terstruktur daripada IBJSI. Nah, berdasarkan kurikulum IBJSI, bahwa proses inkubasi dibagi menjadi 5 fase strategis untuk memastikan keberlanjutan. Nah, di sini kita melihat peta jalannya. Pertama adalah lagi-lagi kami di bulan pertama dan bulan kedua itu kami press pada aspek fondasi dasar. Nah, apa yang menjadi core-nya di situ adalah minimal KUKM itu memiliki yang namanya mindset. Kemudian bagi koperasi memiliki yang namanya prinsip koperasi, regulasi, dan struktur organisasi. Terus yang kedua, di bulan ketiga dan bulan keempat, lanjutan daripada peta jalan ini adalah kami fokus pada aspek operasional, di mana pada aspek operasional ini yang kami tekankan adalah standarisasi SOP. Kemudian ada manajemen keuangan dan ada studi kelayakan. Terus pada bulan kelima sampai bulan 6 itu masuk pada fase akselerasi, di mana yang menjadi fokusnya adalah digitalisasi sistem, branding, akses. Kami masukkan di sini akses LPDP, meskipun ketika misalnya koperasi itu baru terbentuk, itu belum layak untuk kemudian melakukan yang namanya akses LPDP. Namun kami di sini tidak hanya melihat pada satu aspek, tapi melihat pada semua aspek. Jadi misalnya ketika ada koperasi yang kemudian kami nilai sudah layak untuk mendapatkan yang namanya kemitraan dengan pihak eksternal, seperti contoh misalnya LPDP, maka di situ yang kemudian kita coba lakukan yang namanya akselerasi. Begitupun juga dengan perbankan. Nah, bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu kami fokus di peta jalannya kami fokus pada aspek resiliensi, di mana penekanannya adalah manajemen risiko, optimalisasi aset, dan monet internal. Nah, di bulan 10 dan ke-12, scale up, di mana bagian-bagian yang ada pada scale up itu yang kami lakukan adalah business matching, strategi exit, dan ekspansi pasar. Nah, setelah kami jelaskan tentang analisis masalah, peta jalan inkubasi, peta jalan IBJSI, kemudian kami masuk pada strategi yang kami anggap ini menjadi ciri daripada IBJSI. Strategi pertama yang kami akan lakukan adalah melakukan yang namanya rekayasa kelembagaan atau institutional engineering. Strategi utama IBJSI ini adalah kami sebut fix the core, bahwa koperasi itu tidak dapat tumbuh tanpa struktur legal dan operasional yang kuat. Jadi fix pada intinya, seperti itu. Nah, ada 3 yang menjadi bagiannya. Yang pertama adalah legalitas dan kepatuhan. Kami katakan bahwa pendampingan penyusunan ADRT yang adaptif, pelaksanaan RAT tepat waktu, dan patuh terhadap undang-undang, terutama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Kemudian, akuntabilitas keuangan, bahwa kami di dalam strategi ini berharap ada migrasi dari pembukuan manual ke standar akuntansi koperasi modern, terutama pada penyusunan RAPBK yang realistis dan berbasis data. Terus, bagian lain daripada strategi satu ini atau strategi rekayasa kelembagaan adalah manajemen SDM. Jadi pemisahan yang jelas antara tupoksi pengurus, tupoksi pengawas, tupoksi pembina, dan manajer untuk menghindari konflik kepentingan dan inefisiensi. Nah, 3 hal inilah yang menjadi fokus di dalam strategi rekayasa kelembagaan atau institutional engineering yang kami terapkan dalam menginkubasi yang namanya operasi. Terus yang kedua adalah kami menyebutnya strategi laboratory, belajar dari model teruji. Kami di sini eh, mengatakan bahwa berbeda dengan inkubator teoritis, bahwa IBJSC itu menerapkan metode shadow incubation dengan bermitra langsung bersama koperasi sukses. Example, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar. Kami menyebut ini sebagai contoh yang baik karena berdasarkan daripada informasi yang kami dapatkan bahwa KPRI, UNM,
itu telah bermitra, telah menjalin kemitraan finansial dengan LPDP. Nah, dalam strategi lab laboratory ini, yang menjadi metodenya adalah metode kunjungan lapangan dan magang. Nah, dalam metode kunjungan lapangan dan magang ini, tenan itu kemudian tidak hanya mendengar yang namanya teori pada saat melalui yang namanya masa-masa inkubasi, tetapi dapat melihat langsung operasional day to day sistem pengambilan keputusan dan mitigasi resiko di koperasi mentor. Kami menyebutnya ketika kami bekerja sama dengan KPRI UNM, itu akan menjadi koperasi mentor ataupun koperasi sebaya yang bisa menjadi cerminan atau role model bagi koperasi lain ketika mereka ingin melakukan yang namanya pengembangan kelembagaan, pengembangan administrasi maupun pengembangan yang bersifat positif untuk koperasi tersebut. Dengan adanya strategi ini, kami berharap hasilnya adalah transfer knowledge itu lebih cepat dan aplikatif. Jadi transfer pengetahuan itu tidak hanya kemudian berupa teoritis, tetapi juga mampu secara aplikatif untuk dijadikan sebagai role model bagi koperasi-koperasi yang lain. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kami sudah membangun kerjasama dengan KPRI UNM, bahwa program inkubasi ini didukung penuh oleh KPRI UNM. Karena mereka juga saat ini melihat bahwa perlu ada yang namanya intervensi dari sesama koperasi untuk kemudian saling bertumbuh dan saling berkembang. Kemudian strategi yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah kami menyebutnya akselerasi digital dan akses permodalan, transformasi ekosistem digital. Mengapa ini yang kemudian menjadi strategi terakhir? Karena saat ini perlu semua KUKM itu harus masuk ataupun harus berada pada ekosistem digital. Dampak negatifnya ketika misalnya mereka tidak masuk di dalam ekosistem tersebut, maka akan semakin tertinggal. Jadi misalnya kalau koperasi, mereka kemudian akan semakin kekurangan anggota. Sedangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, ketika mereka tidak berada pada ekosistem tersebut, dia akan ditinggalkan oleh customer-nya. Nah, koperasi modern itu wajib mengadopsi teknologi untuk transparansi dan efisiensi. Kami tekankan terakhir bahwa dengan adanya ekosistem digital, pada saat kemudian mereka menerapkan yang namanya sebuah digitalisasi di dalam operasionalisasi usahanya, maka mereka akan melahirkan yang namanya efisiensi. Nah, apa yang menjadi metodenya atau yang menjadi langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kami menyebutnya core banking system, bahwa dalam ekosistem digital itu disitulah kemudian kita bisa dapat yang namanya digitalisasi simpan pinjam anggota. Mengapa harus digitalisasi? Karena dengan adanya yang namanya digitalisasi itu akan semakin memudahkan dan akan semakin mempalitkan, kontrolnya semakin jelas, dan banyak hal-hal lain yang kemudian akan menguntungkan dari sisi waktu maupun dari sisi finansial bila mana kita melakukan yang namanya sebuah digitalisasi. Terus yang kedua, e-commerce onboarding, yaitu membuka akses pasar produk anggota ke marketplace. Sampai saat ini, sampai detik ini, yang saya lihat di Sulawesi Selatan, belum ada yang kemudian menempatkan produknya di untuk operasi di koperasi di Sulawesi Selatan, belum ada yang kemudian menempatkan produknya di marketplace, entah di Shopee ataupun Tokopedia. Selama pencarian saya di marketplace tersebut. Terus financial reporting, yaitu laporan keuangan real time untuk akuntabilitas, bahwa dengan adanya digitalisasi atau dengan adanya koperasi tersebut masuk dalam ekosistem digital, maka mereka mampu untuk melakukan yang namanya laporan keuangan real time untuk akuntabilitas. Apalagi saat ini banyak sekali saya lihat adanya aplikasi-aplikasi keuangan yang cukup memudahkan dalam tata kelola keuangan maupun tata kelola administrasi.
Dengan adanya yang namanya strategi yang ini, strategi akselerasi digital dan permodalan, dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan, kami berharap bahwa hasilnya itu adalah koperasi tersebut itu sudah bisa melakukan yang namanya pengajuan kemitraan pada LPDP KUMKM. Kemudian selain daripada LPDP KUKM, itu mereka juga mendapatkan yang namanya kerjasama dengan kur perbankan maupun dengan CSR daripada mitra. Itu adalah harapan yang kami inginkan ketika misalnya kita melakukan yang namanya strategi satu, strategi dua, maupun strategi tiga. Demikian yang kami dapat sampaikan berkaitan dengan rencana kerja inkubator bisnis Jalin Sinergi Indonesia. Terima kasih, mari bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.